Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Berendo Ruang Konsultasi. Pemirsa, vitamin A identik dengan kesehatan mata dan kasus yang sedang hangat pada saat ini adalah infeksi cacing yang menyebabkan kematian. Untuk itu kita akan membahas terkait dengan mata sehat, perut bersih, cegah stunting dengan vitamin A dan obat cacing. Tentunya dalam perbincangan kita sore hari ini saya sudah ditemani dengan dua narasumber kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya, dua dokter yang sangat cantik nih pada sore hari ini. Yang pertama ada Dr. Elsa Gempitasari. Selamat sore dokter. Sore Syifa. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, udah siap ya dok memberikan edukasi dan informasi kepada pemirsa di rumah? Insya Allah. Oke, baik pemirsa, yang kedua kita sudah ditemani dengan Dr. Reni Wahyu Novianti. Selamat sore Dr. Reni. Sore Syifa. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat, udah siap juga ya dok ya untuk memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah? Iya insya Allah. Oke, baik pemirsa, langsung aja kita mulai perbincangan kita terkait dengan mata bersih, perut sehat, cegah stunting dengan vitamin A dan obat cacing. Langsung aja kita tanyakan terlebih dahulu kepada Dr. Elsa nih dok, terkait dengan vitamin A. Sebenarnya kenapa sih dok vitamin A ini sebegitu pentingnya untuk kesehatan mata, khususnya pada anak-anak ya dok? Diberikan secara gratis di puskesmas, apalagi bulan ini katanya ada pemberian gratis ya dok ya? Iya, jadi sesuai tema hari ini ya, ada vitamin A dengan obat cacing. Jadi memang di puskesmas itu memang ada programnya. Jadi program pemberian vitamin A dan juga obat cacing itu dalam setahun itu ada 2 kali. Biasanya di bulan Februari dengan bulan Agustus. Oh, itu rutin terus ya dok ya? Iya, tiap tahunnya akan diberikan di 2 waktu itu, bulan Februari dengan bulan Agustus. Biasanya memang dikeluarkanlah entah di posyandu ya, posyandu di puskesmas masing-masing atau di sekitar puskesmas itu memang bulan Agustus ini ayo bawa anak-anaknya atau datang ke posyandu untuk diberikan vitamin A dan juga obat cacing seperti itu. Nah, kenapa ini adalah salah satu program yang penting seperti itu ya? Kenapa pemberiannya itu juga sangat penting? Karena vitamin A itu kalau selama ini kita taunya vitamin A itu cenderung ke fokusnya untuk kesehatan mata. Sebenarnya vitamin A ini juga berperan penting pada pertumbuhan dan perkembangan si anak atau di balita yang paling penting seperti itu ya. Karena vitamin A itu dia selain untuk kesehatan mata, dia juga berperan penting dalam pembentukan yang namanya sel darah putih, sel darah merah, limfosit dan sebagainya. Dan juga dianya itu berperan penting dalam peregenerasi sel-sel epitel pada tubuh manusia. Yang dalam kata lain berarti dia juga berperan penting dalam pembentukan organ-organ pada tubuh manusia itu. Dan anak-anak membutuhkan vitamin A itu juga sebagai untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Karena kalau kekurangan vitamin A ini kan salah satu dari berbagai zat gizi penting lainnya ya. Nah, kalau dia kekurangan vitamin A berarti dia salah satu juga bisa menurunkan daya tahan tubuh untuk anak ini. Dan tentunya yang memang yang paling penting vitamin A itu yang karena ada retinolnya ya, dia juga sebagai untuk yang kesehatan mata. Ada yang namanya seroftalmia ya, rabun senja seperti itu ya, atau gangguan-gangguan mata lainnya. Oke, tentunya tadi udah ada juga program pemerintah ternyata dok ya di bulan Februari dan juga Agustus. Sebenarnya sasaran utama dilakukan program ini tuh umur berapa sampai ke umur berapa dokter? Kalau vitamin A dia ada yang kapsul merah sama kapsul biru seperti itu ya kalau di puskesmas. Nah, kalau kapsul yang biru dia itu di umur 6 sampai 11 bulan. Ya, berarti kan 6 bulan sampai umur 1 tahun, kurang 1 bulan. Nah, kalau yang kapsul yang merah dia itu untuk yang umur 12 bulan, berarti 1 tahun sampai 59 bulan seperti itu. Nah, jadi memang fokusnya di sana. Tapi kalau obat cacing ini fokusnya selain di balita, biasanya ke SD kelas 1 dan kelas 2 itu masih diberikan untuk pemberian obat cacing. Tapi bukan dalam bentuk terapi, tapi pemberiannya itu untuk dosis yang untuk pencegahan terkena cacingan. Oke, berarti memang udah ada di posyandu ya dok ya. Jadi pemirsa di rumah nggak usah bingung lagi nih. Memang ada programnya langsung dan tinggal mengikuti aja sebenarnya dok ya ke posyandu ya. Nah, kalau ada dokter ini nih dok, tentunya pemirsa di rumah ingin tahu nih apa sih sebenarnya gejala yang bisa dilihat sebagai orang tua atau orang awam nih, gejala kekurangan vitamin A pada anak-anak dokter. Sebenarnya kalau misalnya
masalah vitamin A itu kan paling banyak dia ke penglihatan ya. Vitamin A itu kan perannya yang kayak tadi dokter Elsa jelasin kenapa diberikan, karena kita pengen ngambil yang pigmennya. Jadi kan ada namanya pigmen rodopsin tuh kalau misalnya kita iniin ya. Nah pigmen itu nantinya maksudnya berpengaruh pada sel batang di retina kita. Jadi dia nangkap cahaya kan pada keadaan yang cahaya yang redup atau malam hari. Makanya tadi dibilang ada penyakit yang namanya rabun senja. Jadi rabun di malam hari. Biasanya kita bisa lihat tuh di malam harinya. Nah itu biasanya merupakan salah satu gejala kalau misalnya anak itu kekurangan dari vitamin A tadi. Terus bisa juga dilihat biasanya dia punya bercak bitot. Nah bercak bitot nanti bisa dilihat langsung digambar di matanya. Ada bercak kayak warna putih kekuningan ya dok ya biasanya. Itu ada di bagian mata nantinya kalau misalnya anak-anak kekurangan dari vitamin A itu sendiri. Gitu. Oke, berarti memang ada beberapa gejala yang bisa dikenali ya dok ya sebagai orang awam ya dok. Kalau untuk vitamin A yang fokusnya kan tadi banyak ya, dia ada masalah ke kesehatan mata atau juga ke pertumbuhan tulang. Jadi kalau misalnya pertumbuhan tulang nanti kita berhubungan sama tumbuh kembangnya. Jadi perawakannya tadi kan ini kan yang kita bahas lebih ke cegah resiko stuntingnya. Jadi anak-anak dengan stunting yang ibaratnya perawakannya itu lebih pendek dibandingkan anak-anak yang lainnya. Nah itu kan banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya biasanya karena kekurangan dari vitamin A ini sendiri gitu. Oke, berarti banyak banget ya dok dampaknya, bukan hanya ke mata tapi Banyak stunting juga gangguan pertumbuhan dan juga perkembangan malah itu lebih penting lagi ya dok ya. Ya betul. Oke, kalau misalnya terkait dengan cacing nih dok, kan ada nih kasus yang hangat sekali, baru banget nih kasus anak raya yang keluar cacing dari hidungnya, bahkan mohon maaf dari kemaluannya ya dok ya. Itu kenapa sih sebenarnya cacing yang kecil seperti itu dok, tapi di videonya itu ada cacing yang besar sekali keluar dari hidungnya. Kenapa sih bisa terjadi komplikasi sebegitu parahnya? Kalau cacing itu kan sebenarnya kalau anak-anak fasenya mereka bermain ya, fase bermain. Kemudian mereka juga kalau misalnya makan kan kadang tidak menggunakan ibaratnya PHBS yang baik lah, cuci tangan tidak gitu kan, atau misalnya main-main langsung makan tanpa cuci tangan ya dok ya. Nah itu resiko untuk kena infeksi dari cacing itu sangat tinggi. Nah cacing itu sebenarnya banyak jenisnya, ada yang namanya cacing tanah, cacing gelang, cacing usus. Tapi pada dasarnya cacing-cacing ini nantinya dia hidupnya di dalam usus. Jadi walaupun nanti misalnya yang termakan oleh anak itu adalah telurnya, nanti telur itu ketika dia beredar di dalam pembuluh darah, kemudian masuklah ke organ-organ, dia bakal berkembang. Dan salah satunya di area usus. Makanya kita bilang perut bersih kan, karena pada dasarnya mereka perutnya jadi gede membuncit kayak gitu. Dan ada gambaran-gambaran khusus biasanya di area-area kulit. Kayak cacing-cacing itu kan dia membentuk gambaran seperti garis-garis panjang yang melingkar-lingkar, nah itu juga salah satu gambarannya. Nah karena dia hidup di sana berkembang, karena si cacing-cacing ini dia ngambil nutrisi yang dimakan oleh kita gitu, dimakan oleh anak-anak. Makanya anak-anak walaupun misalnya dia makannya banyak tapi kok kurus saja ya, hati-hati, bisa aja dia risikonya cacingan. Jadi ada cacing nih ternyata yang memang ngambil nutrisi yang mereka makan. Jadi nggak tumbuh di mereka tapi berkembang di cacingnya. Makanya tadi waktu yang gambaran yang lagi video yang lagi viral itu lebih banyak cacingnya yang gede-gede kan yang keluar. Karena tadi ketika kita tuh udah nggak bernyawa lagi, oksigen kita udah nggak ada juga lagi, nutrisi kita juga nggak ada, kan cacingnya nggak bisa hidup tuh. Jadi kan ibaratnya mereka butuh makanan, jadi mereka mencari tempat lagi, makanya mereka keluar lewat area lubang-lubang yang bisa mereka lewati. Oke, berarti memang bisa menginvasi ke berbagai organ tubuh manusia ya dok ya. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.